pagi, Bapak Ibu Saudara-saudara, jumpa lagi dalam doa pagi. Sebelum kita memulai kegiatan kita, mari kita datang pada Tuhan untuk berdoa, untuk memohon penerangan Roh Kudus bagi sabdanya yang akan kita dengar dan renungkan bersama. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu ya Allah Bapa dalam Kristus untuk istirahat kami semalam. Dan sebelum kami melakukan kegiatan kami mau duduk diam, membaca dan merenungkan firman-Mu yang kiranya oleh Roh Kudus kami mendapatkan bimbingan dan tuntunan, sehingga hari ini hidup kami tidak berlalu dengan sia-sia, tapi boleh menjadi berkat. Tuhan berfirman-Lah, kami siap mendengarnya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, bacaan Alkitab kita pagi ini dari kitab Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 17 sampai 38 dengan tema warisan keteladanan. Kisah Para Rasul 20 ayat 17 sampai 38. Dari Miletus ia mengirim pesan ke Efesus untuk meminta para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup senantiasa di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala kerendahan hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang bersekongkol membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah lalai melakukan apa yang berguna bagi kamu. Semua aku beritakan dan kula ajarkan kepada kamu, baik di depan umum maupun di dalam perkumpulan di rumah-rumah. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus. Sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukannya. Nyawaku sedikit pun, asalkan aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang dikuterima oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk bersaksi tentang Injil anugerah Allah. Sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu sekalian orang yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih dari darah siapa pun juga. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi pengawas untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperoleh dengan darahnya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu berusaha menarik murid-murid supaya mengikut mereka.
Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa selama 3 tahun siang malam aku tanpa berhenti-hentinya menasihatkan kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Sekarang aku menyerahkan kamu kepada Allah dan kepada firman anugerahnya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu warisan yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja keras begini kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama mereka semua. Menangislah mereka semua terseduh-seduh, dan sambil memeluk Paulus mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih karena ia mengatakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Kemudian mereka mengantar dia ke kapal. Demikian bacaan Alkitab kita, dan tema kita adalah warisan keteladanan. Saudara-saudara, apakah teladan itu? Teladan berasal dari bahasa Yunani, yaitu tupos, artinya contoh, model, gambar atau patokan. Jadi teladan adalah patokan yang harus diikuti. Kita dipanggil untuk menjadi teladan bagi orang-orang, sehingga dapat melayani dan memberikan pengaruh yang baik bagi mereka. Oleh karena itu, teladan adalah kunci keberhasilan dalam pelayanan. Saudara-saudara, kita tidak dipanggil untuk menjadi idola, tetapi kita dipanggil untuk menjadi teladan. Apa beda antara teladan dan idola? Idola adalah sesuatu yang mengandung unsur pujaan, sementara teladan adalah sesuatu yang mengandung unsur penghormatan. Teladan bukan tentang penampilan atau kemampuan atau kehebatan, melainkan prinsip hidup, tingkah laku, karakter dalam kehidupannya. Saudara-saudara, kenapa kita perlu menjadi teladan? Karena pada prinsipnya kita telah kehilangan kemuliaan Allah karena dosa. Karena itu sangat pentinglah kita kembali kepada peta yang telah hilang itu. Kristus telah memberikan teladan kepada kita. Ia adalah jalan kebenaran dan hidup. Saudara-saudara, teladan dapat diberikan lewat contoh kehidupan, lewat pengajaran, dan yang baik. Saudara, berdasarkan teladan dari Kristus, maka saudara-saudara kita dipanggil untuk meneruskan warisan itu. Kita mungkin masih ingat, saudara-saudara, ada ungkapan yang mengatakan gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Peribahasa ini
mau menegaskan bahwa pada akhirnya yang orang lain kenang tentang diri kita ketika kita meninggal adalah apa yang telah kita lakukan dan berikan bagi kehidupan bersama kepada mereka. Saudara-saudara, Rasul Paulus adalah contoh teladan yang memberikan dirinya untuk pelayanan yang sepenuh hati. Keteladanan Rasul Paulus pada intinya adalah meneruskan keteladanan Kristus. Rasul Paulus menjadi role model yang sangat baik bagi mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan melayani Tuhan. Saudara-saudaraku, kita tidak harus kaya raya, terkenal, berpengaruh atau berkuasa. Saudara-saudara, yang kita bisa lakukan, saudara-saudara, adalah memberikan inspirasi dan sikap hidup dalam keseharian yang membawa orang lain melakukan yang baik buat diri sendiri dan kehidupan bersama. Kiranya Tuhan menolong kita supaya kita menjadi teladan dan memberikan warisan keteladanan kepada sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu ya Tuhan, Kau memberikan kepercayaan kepada kami untuk mengisi hidup ini menjadi teladan. Teladan lewat pengajaran, lewat kata-kata, perbuatan, dan tingkah laku. Tuhan Yesus menjadi role model, menjadi patokan buat kami mengisi hidup ini juga seperti Rasul Paulus yang sepenuhnya mengikuti teladan Kristus. Biarlah hidup kami tidak menjadi sia-sia. Seperti apapun yang kami miliki, kami tetap dipanggil Tuhan untuk terus menjalani hidup, menjadi contoh yang baik dalam kata-kata dan perbuatan kepada sesama kami untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan dan sesama. Pimpinlah hidup kami, sertai kami, baik sebagai pribadi, keluarga, dan gereja. Kami melanjutkan karya Kristus yang menjadi teladan bagi hidup ini. Dalam nama Yesus, teladan yang baik, kami telah berdoa, memohon, dan bersyukur. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.